本に帰りたがってるのだ。天皇陛下、万歳。Di kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas satu lagi film perang buatan Prancis. Film ini menceritakan tentang situasi pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah pada sekutu. Waktu itu, Prancis datang kembali untuk mengambil negara-negara jajahannya di Indochina atau Vietnam. Namun semua itu tidaklah mudah. Gerilyawan di Indochina berjuang mati-matian mempertahankan tanah airnya. Oke, untuk selengkapnya, mari kita simak videonya sampai selesai. Pada akhir tahun 1945, Prancis mengirim satuan tentara muda ke Indochina. Misi mereka untuk melucuti pasukan Jepang yang tersisa setelah kalah dari sekutu dan merebut kembali Indochina dari genggaman pemberontak Vietnam. Satuan ini mayoritasnya adalah anak muda yang belum pernah terjun ke medan perang. Termasuk sersan muda yang bernama Andre ini. Seperti prajurit muda pada umumnya, dia memiliki semangat yang tinggi untuk berperang. Teman dekatnya di kesatuan adalah seorang kapten bernama Robert. Berbeda dengan Andre, Robert telah memiliki pengalaman saat menjadi pasukan pemberontak di Prancis selama Perang Dunia II dulu. Suatu ketika, di keramaian mereka melihat unit kecil pasukan Jepang melintas. Diceritakan beberapa unit pasukan Jepang yang tersisa memilih tinggal di Vietnam dan mendukung perjuangan Viet Minh. Tak lama setelah itu, melintas sekelompok demonstrasi kecil yang berisi dukungan kepada Viet Minh dan penolakan kepada kolonial Prancis berkuasa lagi. Singkat cerita, Februari 1946, pasukan muda Prancis mendapat tugas pertama untuk mengambil kembali Sungai Mekong dari Viet Minh dan melucuti semua pasukan Jepang yang tersisa di sana. Ketika sampai di tepi pantai, tiba-tiba mereka disambut tembakan dari arah dalam hutan. Tentara Prancis itu dibuat bingung karena tidak bisa menemukan musuh yang menembakinya. Bahkan setelah tembakan berhenti, Robert tidak bisa melihat satupun orang yang telah menembaknya. Tembakan itu mengakibatkan beberapa prajurit muda Prancis harus tewas. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan menyisiri hutan dan rawa-rawa. Selama perjalanan, mereka melihat coretan yang berisi penolakan terhadap imperialisme Prancis. Gak sadar ternyata mereka sudah tiba di desa tujuan. Robert langsung menghampiri pasukan Jepang itu, sedangkan Andre menggeledah rumah warga. Pemimpin pasukan Jepang itu mengatakan seharusnya ada kapal yang membawanya pulang ke Jepang. Namun gak pernah datang. Komandan Jepang itu malah menyerahkan sisa pasukannya dan berpesan agar menjaganya. Dan dia malah mencabut pistolnya lalu... Setelah itu, Robert dan Kwok mengobrol dengan kepala desa. Di desa itu, Robert tidak melihat laki-laki pribumi sama sekali. Dia curiga kalau desa itu telah menjadi sarang pasukan Viet Minh. Kecurigaannya bertambah ketika Andre menemukan bendera komunis serta pamflet propaganda komunis. Atas temuan ini, Robert menyimpulkan kalau desa ini merupakan salah satu basis kekuatan Viet Minh, dan dia memutuskan untuk membakar setiap rumah di desa ini. Setelah membakar desa, prajurit Prancis kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari, ternyata mereka telah terpancing masuk ke dalam ladang ranjau. Semua prajurit pun panik dan memilih untuk mundur. Keesokan harinya, prajurit Prancis memeriksa para warga yang berlalu lalang di sungai. Di situ, mereka mendapati perahu tertangkap basah menyuplai senjata api ke pasukan Viet Minh. Lalu sebuah tembakan tiba-tiba datang lagi dari arah hutan. Robert dan pasukan langsung berlari menuju arah suara tembakan itu dan berhasil menangkap seorang prajurit Viet Minh yang akan masuk ke lubang persembunyiannya.
Namun saat mau diinterogasi, prajurit Viet Minh itu malah memotong lidahnya sendiri agar gak bisa berbicara. Karena sudah gak berguna lagi, Robert memerintahkan untuk menembak mati 2 prajurit Viet Minh itu. Dan sore itu Robert memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Andre mendengar siaran propaganda komunis dari desa terdekat. Sepertinya Andre agak terpengaruh dengan berita itu, sehingga ia mempertanyakan sikap Prancis yang menghalangi kemerdekaan Vietnam. Padahal dulu Prancis juga ingin merdeka dari Nazi Jerman. Di Saigon tahun 1946, Andre menghabiskan waktu di kedai bir. Pada seorang pelayan kedai, Andre menceritakan keresahannya saat memerangi Viet Minh. Di situ, ia diperkenalkan dengan seorang dokter ahli psikolog yang bekerja di rumah sakit Saigon. Pada akhirnya, mereka berdua mengunjungi rumah seorang guru bernama Jacques. Ia mengajarkan sejarah Prancis di sebuah sekolah di Saigon tentang paham Republik Prancis, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Jacques juga sebenarnya merasa telah mengajarkan kebohongan kepada anak-anak. Karena sampai hari ini Prancis masih melanggar salah satu paham republiknya, yaitu kebebasan dengan menjajah Indochina. Lalu Jacques memberikan sebuah buku karangan Ho Chi Minh kepada Andre. Pada 11 November, Prancis berhasil mengebom kota Haiphong. Prajurit Prancis larut dalam kegembiraan, tapi tidak dengan Andre. Januari 1947, Robert dipercaya memimpin sebuah satuan tempur baru yang bernama Macan Hitam. Dia melatih anak buahnya dengan keterampilan sabotase serta melancarkan serangan secara diam-diam. Di sela istirahat, Quoc yang tentara asli pribumi Vietnam menjelaskan kenapa dia ikut menjadi bagian tentara Prancis. Sebenarnya dia ingin Vietnam menjadi negara merdeka, namun tidak dengan cara komunis. Karena dirinya adalah seorang Katolik, komunis di Vietnam melarang semua orang untuk memeluk agama apapun. Tahun 1947, di Teluk Tonkin, Komando Macan Hitam menjalankan misi pertamanya. Sebuah desa yang dicurigai sebagai basis Viet Minh menjadi target pertama mereka. Ternyata dugaan mereka benar, sebuah truk yang mengangkut pasukan Viet Minh datang ke desa itu. Paginya, Robert mengajak pasukannya masuk ke desa secara diam-diam, lalu membunuh penjaganya. Rumah warga diledakkan. Seorang petani yang tidak tahu apa itu Viet Minh diinterogasi dan disiksa. Andre hanya bisa terdiam melihat warga yang tidak tahu apa-apa dibantai rekan-rekannya. Suku-suku pedalaman Vietnam juga ikut menjadi sasaran kebengisan pasukan Macan Hitam ini. Di awal tahun 1948, di balik Bukit Langson, Komando Macan Hitam terlihat kesulitan menembus pertahanan Vietnam. Banyak anak buah Robert yang tewas di pertempuran itu. Hal itu terpaksa membuat Robert menarik kembali pasukannya. Semua orang berhasil kembali ke pangkalan kecuali Andre. Andre memilih menyerah kepada Viet Minh daripada melawan. Dia dibawa ke sebuah perkampungan yang menjadi markas Viet Minh. Saat petugas Viet Minh menanyai Andre kenapa kabur dari satuannya, Andre menjelaskan kalau dia muak dengan kekejaman prajurit Prancis yang membunuh warga sipil. Walaupun Andre seorang tahanan, dia dipersilahkan berkeliling kampung. Di situ Andre bertemu dengan seorang guru yang sedang menyebarkan propaganda komunis kepada para petani. Guru itu meminta Andre agar berbicara di depan warga tentang kekejaman tentara Prancis kepada warga Vietnam. Seluruh warga pun berkumpul menantikan Andre. Andre yang sudah terpengaruh paham komunis berpidato di depan warga bagaikan pahlawan. Seluruh warga dibuat takjub dengan Andre yang menentang segala bentuk penjajahan. Pidato dari Andre berhasil membakar semangat warga dan pejuang kemerdekaan Vietnam. Setelah itu, tiba-tiba datang serangan dari pesawat tempur Prancis yang meluluh lantakan desa itu. Tentunya hal ini membuat Andre sangat geram. Di Teluk Tonkin tahun 1948, Andre mulai berani berpidato dengan pengeras suara, sehingga terdengar oleh mantan rekan-rekannya di kesatuan Prancis.
Gak hanya itu, Andre juga mulai angkat senjata bersama pejuang Viet Minh. Andre gak ragu membunuh mantan rekannya sendiri. Robert yang datang setelah kejadian tentunya terkejut karena seorang prajurit yang sekarat mengatakan kalau Andre yang melakukan ini. Robert semakin geram. Ia berjanji akan terus kejar Andre. Singkat cerita, Andre mendapat tugas untuk menyamar menjadi pasukan Perancis. Lalu diperkenalkan dengan seorang Perancis bernama Pierre, yang juga membelot ke kubu Viet Minh. Awal tahun 1949, operasi Viet Minh merebut benteng Bac Can akhirnya dimulai. Setelah artileri Viet Minh ditembakkan, mereka semua berlari menyerang pertahanan Prancis. Namun, kubu Prancis yang berada di dalam benteng lebih mudah membantai prajurit Viet Minh. Di situ, Andre dan Pierre memulai aksinya dengan menyamar layaknya seorang prajurit Perancis yang tersesat. Jadinya, prajurit Perancis yang di dalam percaya dan membukakan pintu benteng. Saat itulah, Viet Minh berhasil masuk dan merebut benteng dari dalam. Adegan kembali ke Robert, dia mendapat berita dari kolonel, kalau Andre sekarang bekerja sebagai pembuat propaganda. Banyak gelombang desersi besar-besaran di tubuh militer Perancis karena propaganda Andre. Sehari setelahnya, Robert menangkap seorang prajurit Viet Minh yang ada di kota. Di situ mereka mendapati pamflet berisi rencana kedatangan Ho Chi Minh ke sebuah desa. Tanpa izin ke kolonel, Robert, Kuok dan beberapa prajurit lainnya pergi ke desa tersebut untuk membunuh Ho Chi Minh. Setelah seharian mereka mengintai, akhirnya Ho Chi Minh datang bersama dengan Andre. Lalu, Ho Chi Minh masuk ke lubang bawah tanah Viet Minh. Tanpa berlama-lama, Robert dan pasukan langsung mengikutinya. Namun mereka kebingungan, karena terowongan itu terdapat banyak cabang. Dan tiba-tiba, terdengar suara ledakan granat. Mereka baru menyadari, kalau itu hanyalah jebakan. Alhasil, mereka semua terkubur hidup-hidup. Beruntungnya, Robert dan Kuok masih dapat terselamatkan, walaupun mengalami cedera yang parah. Kolonel mengatakan, kalau Ho Chi Minh yang asli, gak akan keluar dari persembunyiannya. Robert mendapat info, kalau Andre berada di sebuah camp dekat perbatasan Tiongkok. Walaupun dirinya masih belum terlalu pulih, Robert tetap memaksakan diri untuk ikut ke garis depan. Sesampainya di pangkalan militer garis depan, Robert tetap akan terus maju sampai perbatasan untuk mencari Andre. Walaupun mendapat penolakan dari Kuok, Robert bersikeras untuk terus maju. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh Viet Minh. Serangan tadi membuat Kuok terluka parah karena terkena ledakan mortar. Hal itu membuat Robert memilih mundur. Namun, saat anak buahnya pergi, Robert masuk ke hutan dan membuang senjatanya. Lalu, Robert menemukan mayat prajurit Perancis yang sudah mulai membusuk. Dan Robert mengambil tanda pengenalnya, untuk digunakannya saat menyerahkan diri ke Viet Minh. Karena seharian tanpa bekal makanan, Robert pun mendatangi warga Vietnam untuk minta air minum. Namun, warga itu malah mengusir Robert. Lalu Robert ditemukan oleh pasukan Viet Minh. Setelah diberi minum, ia dibawa ke kamp kerja paksa Viet Minh. Ternyata, banyak prajurit Perancis yang tertangkap. Terlihat banyak dari para tahanan yang dibiarkan mati kelaparan. Robert di sini dikenali sebagai Laurent, sesuai dengan kartu identitas yang ia curi. Menurut informasi dari sesama tahanan, Andre juga bekerja di sana sebagai petugas interogasi. Wajah Robert telah banyak dikenal oleh prajurit Perancis karena sepak terjangnya selama ini yang memimpin Macan Hitam. Dan tentu saja, Robert adalah buruan utama Viet Minh.
Pemimpin camp tiba-tiba memanggil Robert, lalu menanyakan siapa dia sebenarnya. Robert menjawab kalau dirinya adalah Victor Laurentis. Namun, komandan camp tidak yakin dan menyiksa Robert sampai babak belur. Walaupun begitu, Robert tetap gak mau ngaku kalau dirinya pemimpin macan hitam. Karena tidak mau mengaku, terpaksa tahanan lainnya dihukum tidak diberi makanan. Di hari berikutnya, Robert dibawa ke Andre untuk diinterogasi. Ini merupakan saat-saat yang dinantikan oleh Robert. Andre akan melepaskan seluruh tahanan jika Robert menghentikan perlawanan Perancis. Jelas Robert menolak, dia memilih mati di camp ini daripada memadamkan perlawanan. Akibatnya, Robert terpaksa dimasukkan ke kandang kerbau. Malamnya, kawan-kawan Robert memberikan makanan serta pecahan kaca untuk kabur. Malam berganti siang, Robert mulai menjalankan rencananya. Namun tiba-tiba Andre datang. Sebagai mantan sahabat, Andre merasa kasihan dengan kondisi Robert yang sudah mulai sekarat karena gak bisa bergerak. Saat diajak berjalan, tiba-tiba, di tempat sepi Robert malah menyerang Andre menggunakan pecahan kaca tadi. Setelah itu, gak tahu lagi nasib mereka berdua, karena adegan filmnya ditutup sampai di sini. Endingnya, sangat nanggung sekali. Terima kasih sudah menonton. Jika kawan-kawan suka dengan videonya, silahkan berikan tanda like, atau share agar saya terus membuat video-video alur film lainnya.